Masih bersama Bang Tatang dalam acara Rubrik Hukum 30 menit ke depan. Dalam segmen Rubrik Hukum kali ini, kita akan membahas tentang solusi mengatasi pinjaman online ilegal. Bang Datang, apa saja yang dapat menjerat atau menjebak masyarakat untuk tertarik melakukan pinjaman online? Jadi ada beberapa jebakan atau cara menjerat dari pinjaman online ilegal ini untuk menarik masyarakat supaya menggunakan aplikasinya. Pertama, fee yang sangat tinggi yang kerap dipraktikkan pinjaman online ilegal ya secara langsung. Yang kedua, suku bunga dan denda sangat tinggi, bisa mencapai 1 sampai dengan 4% per harinya. Biasanya tidak jelas dan tidak disebutkan dalam perjanjian. Yang ketiga, jangka waktu sangat singkat. Ya, jangka waktunya sangat singkat. Biasanya dijanjikan 2 bulan, tetapi setelah deal, ya muncul kesepakatan, ternyata hanya 2 minggu waktu temponya. Nah, yang keempat, ini lebih kepada petugas ya, yang keempat ini. Petugas pinjaman online selalu meminta atau peminjaman mengizinkan. Jadi si peminjam ini harus mengizinkan agar dapat mengakses semua data dan kontak di ponsel. Nah, yang kelima, ini petugas lagi ya, karena pinjaman online ini lebih banyak mengandalkan petugas lapangan untuk menagih ya. Petugas pinjaman online melakukan penagihan tidak beretika ya, tidak beretika berupa teror. Jadi sering sekali konsumen ini diteror sama si penagih. Melakukan intimidasi dan pelecehan. Selanjutnya yang keenam, pinjaman online ilegal tidak memiliki layanan pengaduan. Nah, harus kita ketahui bahwa pinjaman online ilegal ini dia tidak mempunyai tempat layanan pengaduan. Lain halnya dengan pinjaman yang legal. Jadi ketika konsumen mendapatkan ancaman, mendapatkan pelecehan, atau mendapatkan penagihan yang tidak beretika, ya di situ ada mungkin rasa dipermalukan, ya di perbuatan yang tidak menyenangkan. Ya. Nah kita, ini si konsumen bisa melakukan laporan kepada pihak kepolisian. Dalam hal ini melakukan laporan perbuatan pidananya tentang perbuatan tidak menyenangkan. Tetapi perlu kita ingat atau perlu kita ketahui bahwa ketika kita ingin melaporkan si kolektor atau si peminjam online tersebut, pertama kita harus tahu kantor pinjaman online tersebut di mana letaknya. Nama pinjaman online-nya itu apa? Yang kedua, siapa petugasnya atau kolektornya yang menagih. Ketiga, kita harus siapkan bukti-bukti. Bukti percakapannya atau bukti chattingnya di WA ataupun by phone. Yang keempat, tentunya kita harus menyiapkan saksi-saksi minimal 2 saksi. Supaya apa? Laporan kita bisa ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian. Nah, yang ketujuh, pinjaman online ilegal kerap melakukan penawaran melalui SMS spam. Jadi kalau masyarakat mendapatkan SMS dari pinjaman online, pinjaman sangat mudah, hanya dengan bermodalkan KTP atau kartu keluarga bisa mengajukan 5 juta, 10 juta, atau bahkan limitnya tidak terbatas. Nah ini bentuk-bentuk daripada jebakan dan jeratan daripada pinjaman online ilegal. Nah ini perlu diwaspadai oleh masyarakat. Agar tidak terperangkap dalam jebakan pinjol, tindakan apa saja yang dapat dilakukan agar tidak terjebak dalam pinjol sendiri? Pertama, hati-hati, waspada tentunya ya. Jadi kita harus lebih selektif dalam melakukan pengajuan pinjaman online. Ya, jadi pertama, masyarakat perlu memastikan dahulu legalitas dari pinjol tersebut. Apakah perusahaan tersebut terdaftar atau berizin di OJK atau fintech ilegal. Apa solusi ketika kita terjebak dalam pinjaman ilegal?
seperti apa harus dilakukan, seperti apa, terutama untuk masyarakat awam sendiri? Ada beberapa solusi yang bisa mengatasi hal-hal tersebut. Pertama, segera lunasi pinjaman. Jika belum mampu, lakukan rekstur, ya reksturisasi, misalnya berupa mengajukan penurunan bunga, suku bunga yang tadinya 1-4%, minta diajukan untuk supaya diturunkan. Yang kedua, terkait masalah pengajuan perpanjangan waktu pinjaman yang tadinya mungkin 6 bulan karena ketidakmampuan atau karena ada gagal bayar, coba kita minta mengajukan menjadi 1 tahun. Jadi penambahan waktu bayar cicilannya. Itu yang pertama. Yang kedua nih, jangan pinjam lagi untuk menutupi pinjaman atau gali lubang tutup lubang. Ketika pinjaman satu tidak mampu kebayar, mereka pinjaman lagi ke satu yang lain. Mereka dapat pinjaman dari sini, bayar buat ini. Nanti yang ini juga nggak mampu kebayar, pinjam lagi, sehingga semakin banyak pinjaman online, semakin berat beban untuk membayar cicilan tersebut. Yang ketiga, blokir semua telepon yang melakukan penagihan tidak beretika. Ketika memang dia melakukan penagihan dengan cara-cara yang tidak beretika, dengan pengancaman, dengan pelecehan dan lain-lain, blokir saja nomornya. Yang keempat, segera laporkan ke polisi apabila merasa dirugikan berupa teror, intimidasi, atau perbuatan tidak menyenangkan lain. Solusi yang kelima nih, berhenti meminjam dari pinjaman online ilegal. Itu. Jadi perlu kita ketahui bahwa terkait pinjaman online ilegal tidak memiliki aturan yang jelas. Mereka sesuka hati menetapkan bunga, fee, dan jangka waktu. Pinjaman ilegal sendiri apabila dilaporkan di pidana, apakah itu terjerat hanya satu orang saja direksinya atau bagaimana, Bang? Jadi begini, dalam hukum pidana diatur ketika ada masyarakat yang merasa dirugikan, dalam hal ini merasa dicemarkan nama baiknya, itu yang kena adalah orang yang melakukan. Siapa yang melakukan? Tentu dalam hal ini yang harus kita laporkan adalah si oknum petugasnya yang sudah melakukan intimidasi, ancaman, ya, atau melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap kita. OJK sendiri mengatur tidak untuk suku bunganya sendiri terkait pinjaman online? Apakah pinjaman ilegal itu sekian persen atau non ilegal itu sekian persen, itu diatur tidak oleh OJK sendiri? Yang jelas gini, kita lebih kepada penjelasannya ini berkaitan dengan undang-undang perbankan. Ya. Jadi BI atau Bank Indonesia sudah mengatur berapa suku bunga pinjaman terhadap masyarakat. Apabila ada masyarakat awam yang ingin bertanya lebih lanjut kepada dengan pertanyaan-pertanyaan itu, bisa datang kemana nih, Bang? Untuk masyarakat yang ingin lebih mengetahui terkait masalah konsultasi terkait masalah pinjaman online, masyarakat bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Borifat A2 nomor 6, Klaster Jasmine, GDC Kota Kembang di Kota Depok. Atau juga bisa menghubungi baik itu telepon maupun WA di 0812 82 82 9523. Itu langsung berkomunikasi dengan saya, ya Bang Tatang. Jadi nanti di sini kita bisa lebih jelas lagi, menjelaskan lagi solusi-solusi mengatasinya, bagaimana cara menghadapi jebakan-jebakan pinjaman online, bagaimana cara mengatasi tagihan-tagihan dari oknum-oknum petugas yang sangat meresahkan bagi masyarakat. Sekali lagi saya pesan kepada masyarakat, hindari pinjaman online. Sekali lagi terima kasih kepada rekan Dewi dan rekan Muhammad Surahman karena sudah hadir di podcast saya. Ya, mudah-mudahan penjelasan kita tadi, tanya jawab kita ini bisa berguna buat masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang saat ini menjadi konsumen
atau menjadi korban daripada pinjaman online ilegal tersebut. Baik, terima kasih. Selamat siang. Salam sukses selalu.